Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini adalah video presentasi mengenai proyek starter, yaitu website pendaftaran mahasiswa baru. Di sini ada tugas kelompok, yaitu dengan anggota kelompoknya, dengan saya sendiri, Vitaly Febrian, dengan NIM 02, lalu ada Muhammad Iksan Madani dengan NIM 03, lalu ada Duta Fikri Rahman dengan NIM 04, dan juga ada Muhammad Alfitriliansyah dengan NIM 040. Oke, ada 4 yang akan dibahas, yaitu ada problem statement, project deskripsi, project goals and objective, dan juga project scope. Lalu ada yang kelima ada project include, yang keenam ada project variable, ketujuh ada assumption, dan juga constraint, yang kedelapan ada project timeline. Lalu yang kesembilan ada project summary budgets, dan juga yang ke-10 ada project risks. Oke, kita masuk ke... Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai problem statement pada sistem yang dirancang. Pada saat pandemi, banyak sekali tempat yang membutuhkan website untuk membantu pendaftaran agar lebih mudah dalam mengelola berkasnya dan mengumpulkan berkas bagi calon mahasiswa baru yang ingin mendaftar. Penerimaan siswa atau siswi maupun mahasiswa atau mahasiswi baru secara online adalah sebuah sistem pendaftaran online yang dapat diaplikasikan baik dengan koneksi internet maupun internet di sekolah. Dengan sistem ini dapat menghemat proses pembuatan formulir pendaftaran dan proses terjadinya pendaftaran calon siswa atau siswi maupun mahasiswa atau mahasiswi. Selanjutnya yaitu project description. Proses pendaftaran calon siswa atau siswi maupun mahasiswa atau mahasiswi baru diharuskan mendaftarkan diri secara online, mengisi biodata nama, alamat, tanggal lahir, telepon, nama orang tua, dan sebagainya. Kemudian mengisi data nilai rekap rapor pada semester tertentu pada strata sekolah sebelumnya. Setelah mendaftar calon siswa atau siswi atau mahasiswa maupun mahasiswi tersebut akan mendapatkan nomor pendaftaran dan password untuk digunakan sebagai login. Login calon siswa atau siswi digunakan untuk mengubah biodata dan nilai rekap rapor sesuai ID user calon siswa atau siswi tersebut. Kemudian, mencetak formulir biodata dan formulir rekap rapor sesuai yang telah diisi. Hasil cetak formulir tersebut digunakan sebagai formulir pendaftaran beserta berkas lainnya sebagai syarat administrasi mengikuti siswa atau siswi baru. Tugas administrasi cukup hanya mengolah layout formulir, mengatur masa pendaftaran, kemudian secara offline mengecek data pendaftaran dan menilai calon siswa atau siswi baru untuk diproses menjadi daftar siswa atau siswi baru yang diterima. Hal inilah yang disebut one day service. Maksudnya adalah segala proses yang telah diuraikan di atas, mulai dari awal hingga akhir, dilayani dan terselesaikan dalam waktu sehari saja. Selanjutnya yaitu project goals and objectives. Jadi ada 3 goals dan objektif pada sistem ini. Yang pertama yaitu website yang dikembangkan sesuai dengan proses pendaftaran dari permintaan klien tersebut. Yang kedua, tidak ada error atau masalah yang terjadi ketika website dijalankan. Dan yang ketiga, website dapat digunakan untuk jangka waktu yang panjang. Yang keempat yaitu ada project scope. Jadi yang pertama adalah website pendaftaran menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database MariaDB. Yang kedua, proyek dilaksanakan selama 2 bulan. Sistem requirement yang akan digunakan untuk menghosting website diantaranya yang pertama, prosesor komputer server Intel seri Xeon minimal seri E3 1220 V2. Yang kedua, RAM komputer minimal 8 GB atau 16 GB.
tergantung dari seberapa banyak yang mengakses server. Yang ketiga, sistem penyimpanan dengan ukuran minimal 500 GB, tergantung dari banyaknya arsip yang disimpan. Yang keempat, sistem penyimpanan SSD untuk sistem operasi dengan ukuran minimal 120 GB. Dan yang terakhir, internet yang lancar dengan kecepatan minimal 40 Mbps. Yang presentasi dari saya, akan saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya ada project include. Pertama itu pembuatan website pendaftaran mahasiswa baru, yang kedua hosting website agar bisa diakses, dan yang ketiga pembuatan manual book penggunaan website. Lalu ada project durable. Yang pertama website pendaftaran mahasiswa baru, yang kedua membuat domain website pendaftaran mahasiswa baru, yang ketiga membuat manual book website. Yang ketujuh ada asumsi and constraint. Oke, di sini ada asumsi-asumsi yang ada pada proyek ini, yaitu yang pertama pengajian website berlangsung sekitar 2 bulan. Domain yang digunakan untuk hosting website berupa domain yang berbayar. Yang ketiga, biaya atau dana diperlukan ditanggung oleh klien. Adapun batasan pada proyek ini yaitu ialah yang pertama penggunaan website ini dibagi menjadi 4 user level, yaitu lembaga, staf admin, dan calon mahasiswa baru. Yang kedua, website hanya digunakan oleh klien. Yang ketiga, website hanya melayani proses pendaftaran mahasiswa dan pengurusan berkas mahasiswa. Lalu yang kedelapan ada project timeline yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan membacakan project timeline. Berikut adalah gambar dari project timeline. Mulai dari kegiatan analisa kebutuhan, desain, pengujian, verifikasi, dan perawatan. Berikutnya project summary budget. Project summary budget dari kegiatan itu bisa dilihat. Yang pertama adalah analisa kebutuhan. Budgetnya 750, desain 3.500.000, pengujian 3.500.000, verifikasi 1 juta, perawatan 300. Yang total dari semua biayanya adalah 8.800. Yang ke-10 project risk. Project risk itu resiko dari serangan virus yang levelnya atau prioritas medium. Deskripsi, serangan virus terjadi ketika user mengupload file yang berisikan komponen berbahaya. Penginjeksian USB yang mengandung virus. Aktivitas hacker akibatnya dapat membahayakan data di dalamnya. Yang kedua, data hilang, level atau prioritas high. Deskripsi hilangnya data disebabkan oleh pencurian data oleh oknum tidak bertanggung jawab atau rusaknya sistem oleh serangan virus. Yang ketiga, risiko sistem kelebihan beban. Level prioritas medium. Deskripsi sistem menjadi lambat karena kelebihan beban data. Sekian dari presentasi saya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Ihsan atas materi sebelumnya. Saya akan melanjutkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fitriansa dari NIM 191503640. Jadi saya akan membacakan materi tentang stakeholder. Adapun stakeholder di sini ada yang pertama itu Vicky Khalid Febrian sebagai project manager, yang dimana dia bertugas sebagai menjadwalkan pelaksanaan dan manajemen proyek. Dua, membantu kinerja proyek pelaksanaan dari analisis sampai implementasi, membuat dokumen SDPLN atau Software Development Plan yang mendefinisikan proyek. Adapun yang kedua itu Muhammad Alfitriansa yang berperan sebagai programmer, yang dimana membuat aplikasi yang telah dirancangkan dan direncanakan sebelumnya. Adapun juga Duta Fikri Rahman yaitu sebagai sistem desain, yaitu membuat rancangan sistem dengan tipe, hierarki plus input, proses output, dan DFD, data flow diagram. Setelah itu, yang kedua ialah membuat basis data dan ERD, entity relationship diagram. Dan yang ketiga itu membuat dokumen SAD, yaitu software arsitektur dokumen yang mendefinisikan arsitektur sistemnya, yang bagaimana sistemnya berjalan. Selanjutnya, adapun Muhammad Ihsan Madani yang berperan sebagai business analysis, yang dimana
memastikan kelayakan proses untuk dikerjakan, merancang dan memberi rekomendasi solusi, dan yang selanjutnya itu meninjau pengembangan solusi yang telah diusulkan pada tahap planning. Adapun juga mempresentasikan proyek yang sudah selesai dilakukan kepada klien. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan ataupun kami sampaikan. Mungkin kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.